Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Hajah Euis Eti Rohaeti MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanpaujia MPD beserta jajarannya. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Bapak Aditya Permana MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Bapak Indra Permana MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Salpianti dengan NIM 19210034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Saya akan memaparkan hasil penelitian yang dikemas ke dalam judul pengembangan bahan ajar dengan menggunakan kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis teks negosiasi pada siswa SMA kelas 10. Pembahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, prosedur penelitian, yang kelima, hasil penelitian, dan yang keenam, simpulan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti yaitu melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Beliau mengatakan bahwa kemampuan menulis teks negosiasi masih dikatakan rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor atau permasalahan, yaitu peserta didik beranggapan bahwa menulis merupakan keterampilan yang sulit dilakukan, dan peserta didik sulit mengembangkan gagasannya saat menulis teks negosiasi. Selain itu, bahan ajar yang digunakan masih bersifat konvensional, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Masalah ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dania dan kawan-kawan pada tahun 2019 di SMA Negeri 3 Oku. Mereka mengatakan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam menulis teks negosiasi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu peserta didik kesulitan dalam menentukan struktur teks negosiasi, menentukan kosakata, serta ejaan yang benar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Farhan dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berlokasi di Man 1 Buleleng, ditemukan juga permasalahan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis teks negosiasi. Hal tersebut disebabkan kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan peserta didik kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, diperlukannya sebuah terobosan atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan bahan ajar berupa e-modul atau modul elektronik dengan menggunakan kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Dengan pengembangan ini, peneliti berharap dapat membantu pendidik menyampaikan materi bahan ajar yang berinovasi dan membantu peserta didik untuk memudahkan dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, kelayakan bahan ajar menulis teks negosiasi dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, kemampuan menulis teks negosiasi siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar materi teks negosiasi dengan model kontekstual teaching and learning berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya, metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut Sugiono, pada tahun 2019, halaman 396, R&D memiliki makna sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji keefektifan atau validitas produk yang telah dihasilkan. Menurut Book Engel, terdapat 10 tahapan dalam metode R&D. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk atau uji coba terbatas. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian atau uji coba luas. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang ke-10, yang terakhir, produksi massal. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini disederhanakan oleh peneliti menjadi 8 tahapan. 8 tahapan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Yang pertama ada potensi dan masalah. Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal dalam pembelajaran seperti kondisi sekolah, analisis kurikulum, dan sebagainya. Selanjutnya, desain produk. Berdasarkan hasil kajian literatur pada tahapan sebelumnya, pada tahapan ini meliputi penentuan tujuan dan manfaat dari produk, menentukan kompetensi dasar dan indikator, kemudian pembuatan instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian. Selanjutnya, validasi desain. Pada tahapan ini merupakan pengumpulan data berupa penilaian oleh validator untuk mengetahui layak atau tidaknya produk yang dikembangkan dalam penelitian. Selanjutnya ada perbaikan desain. Setelah adanya validasi atau penilaian produk dari validator, maka akan ada catatan atau perbaikan produk. Selanjutnya ada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini sifatnya terbatas dengan melibatkan jumlah siswa sedikit. Selanjutnya ada revisi desain. Setelah uji coba terbatas, maka ada hasil pengujian produk. Jika terdapat kekurangan atau kelemahan, maka harus ada perbaikan atau revisi. Selanjutnya yang terakhir ada uji coba pemakaian atau uji coba luas. Uji coba ini skalanya lebih besar, melibatkan jumlah siswa yang lumayan banyak. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batu Jajar, di Jalan Raya Selacau Batu Jajar, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian pada kelas uji coba terbatas dilaksanakan di kelas 10 MIPA 2 dengan jumlah perempuan 9 siswa, laki-laki 6 siswa. Pada kelas uji coba luas dilaksanakan di kelas 10 MIPA 3 dengan jumlah perempuan sebanyak 23 siswa dan jumlah laki-laki sebanyak 13 siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat validasi, dan yang kelima tes. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga lembar observasi guru dan siswa, yang keempat lembar validasi, yang kelima lembar angket, dan yang keenam lembar tes pengetahuan dan keterampilan. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan cara mengolah data dalam penilaian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk
mengolah data observasi pendidik dan peserta didik serta hasil wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data kuantitatif untuk mengolah data angket, lembar validasi, dan lembar tes. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada proses pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi, produk yang dikembangkan berupa e-modul sudah diterapkan dalam penelitian dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dibuktikan dengan lembar observasi guru pada tahap uji coba terbatas memperoleh hasil 90% dan lembar observasi siswa memperoleh hasil 90%. Pada uji coba luas, lembar observasi guru memperoleh 100% dan lembar observasi siswa 100%. Selanjutnya, ada hasil kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar di sini memperoleh rata-rata 92%. 92% ini akumulasi dari setiap validator. Validator 1 81%, validator 2 100%, dan validator 3 95%. Validator 1 dilakukan oleh dosen pembimbing 1, validator 2 dosen pembimbing 2, validator 3 adalah guru bahasa Indonesia. Selanjutnya, respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi. Pada uji coba terbatas, memperoleh persentase 72%, sedangkan pada uji coba luas memperoleh persentase sebanyak 74%. Selanjutnya, hasil menulis siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi. Pada uji coba terbatas, hasil menulis siswa memperoleh nilai rata-rata 88% dan pada uji coba luas memperoleh rata-rata 91%. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, proses pengembangan bahan ajar. Aktivitas guru di kelas uji coba terbatas memperoleh persentase 90% dan 100% di kelas uji coba luas dengan kategori sangat baik. Kemudian, aktivitas peserta didik di kelas uji coba terbatas memperoleh persentase 90% dan 100% di kelas uji coba luas dengan kategori sangat baik. Kemudian, kelayakan pengembangan bahan ajar, hasil validasi dari ketiga ahli memperoleh persentase rata-rata 92% dengan kriteria sangat layak. Yang selanjutnya, respon peserta didik. Respon peserta didik terhadap pembelajaran materi teks negosiasi memperoleh persentase 72% di kelas uji coba terbatas dan 74% di kelas uji coba luas dengan kriteria baik. Selanjutnya, kemampuan menulis peserta didik. Hasil nilai rata-rata tes keterampilan siswa di kelas 10 MIPA 2 dalam uji terbatas memperoleh 88 dan nilai rata-rata tes keterampilan siswa di kelas 10 MIPA 3 dalam uji luas memperoleh 91. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.